Kalian bisa memanggil saya Ibu Rika. Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalian menyediakan alat tulis terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahu jika ada perintah untuk mengerjakan tugas, kalian harus mengerjakan ya. Adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menjelaskan cara penulisan laporan hasil wawancara dengan baik. Yang kedua, dengan membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menulis laporan hasil wawancara dengan baik. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan baik. Yang keempat, dengan melakukan identifikasi, siswa mampu mengomunikasikan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat terhadap pelestarian hewan dengan baik. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar mengenai format menulis laporan hasil wawancara serta hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat orang diwawancarai di televisi? Pasti pernah kan? Nah, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, wawancara yang dilakukan oleh wartawan memerlukan persiapan dan langkah-langkah yang jelas. Adapun langkah-langkah dalam menulis laporan hasil wawancara antaranya sebagai berikut. Langkah-langkah menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang, yaitu menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa-siswi kelas 4 SD Tunas Harapan 2 mendapatkan tugas melalui wawancara tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami. Langkah yang kedua, maksud dan tujuan, yaitu menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang pelestarian berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar kami. Langkah yang ketiga, topik wawancara, yaitu menuliskan topik wawancara. Contohnya, pelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar. Langkah yang keempat adalah waktu dan tempat kegiatan, yaitu menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya, wawancara dilaksanakan pada hari atau tanggal Rabu 16 Mei 2018, waktu pukul 09 sampai selesai. Tempat Desa Sukamakmur. Langkah yang kelima, laporan hasil wawancara, yaitu menuliskan narasumber pewawancara dan hasil wawancara. Contohnya, narasumber Bapak Ahmadi, pewawancara Bayu. Hasil wawancara yaitu pada hari Rabu 16 Mei 2018 pukul 9 sampai selesai saya melakukan wawancara kepada Bapak Ahmadi tentang pelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu menuliskan kesimpulan. Nah, anak-anak juga bisa membaca bacaannya di buku siswa kalian masing-masing. Selanjutnya, anak-anak, adakah yang tahu hewan langka itu apa saja? Iya, hewan langka
Contohnya yaitu yang pertama ada komodo, yang kedua ada badak Jawa, yang ketiga ada harimau Sumatera, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, hewan-hewan langka ini perlu dilestarikan supaya kelestarian hewan langka ini tidak punah. Adapun upaya untuk menjaga hewan langka dan upaya melindungi hewan langka. Upaya dilakukan untuk menjaga hewan langka. Yang pertama, melakukan penangkaran. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Yang selanjutnya, upaya dengan melindungi hewan langka. Pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misal untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, selanjutnya pelestarian hewan ini bermanfaat bagi kehidupan manusia. Secara garis besar, pelestarian hewan ini dilakukan ada dua cara. Yang pertama, pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan tersebut. Contoh pelestarian in situ adalah cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat aslinya. Contoh dari pelestarian ex situ adalah yang pertama, kebun binatang, yang kedua, taman safari, dan penangkaran jalak bali di kebun binatang Wonokromo, Surabaya. Nah, jadi kita sebagai warga negara harus melakukan hak dan kewajiban kita untuk melindungi dan melestarikan hewan langka. Baik anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita di pagi hari ini sudah selesai. Jika anak-anak merasa kurang paham, anak-anak bisa bertanya melalui grup WA yang sudah disediakan. Selanjutnya, Ibu menyediakan soal evaluasi. Kalian harus mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu sediakan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi.